Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang akuntabilitas dan kritik dalam CSR. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR. Yang kedua, mengidentifikasi kritik utama terhadap konsep dan praktik CSR. Dan yang ketiga, menganalisis peran pelaporan keberlanjutan dalam menjawab kritik terhadap CSR. Jadi berkaitan dengan akuntabilitas dalam CSR yang kredibel menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Perusahaan harus melaporkan yang pertama aktivitas dan program CSR, kemudian yang kedua dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta yang ketiga proses keterlibatan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi sosial perusahaan. Berkaitan dengan CSR tidak lepas dari pelaporan keberlanjutan, di mana pelaporan ini merupakan instrumen utama dari akuntabilitas CSR. Standar yang digunakan oleh perusahaan, ada perusahaan yang menggunakan standar yang dikeluarkan oleh GRI, kemudian juga integrated reporting ataupun standar yang dikeluarkan oleh SASB, TCFD ataupun ISSB ya. Nah, pelaporan berdasarkan standar memungkinkan evaluasi objektif, kemudian komparabilitas antar perusahaan, serta identifikasi area untuk perbaikan strategi. Terdapat adanya kritik terhadap CSR yang utama, yaitu adalah berkaitan dengan greenwashing, ya, ataupun praktek CSR palsu. Contohnya adalah perusahaan mengklaim ramah lingkungan tanpa tindakan nyata, atau perusahaan memiliki atau melabeli eco-friendly yang menyesatkan. Kemudian CSR hanya sebagai alat promosi. Dampaknya adalah merusak kepercayaan publik serta menurunkan kredibilitas seluruh gerakan CSR. Kemudian berdasarkan kritik ekonomi klasik yang dilakukan oleh Milton Friedman di tahun 1970 ya, melalui The Social Responsibility of Business is to increase its profit. Nah, Friedman menolak CSR karena CSR merupakan tanggung jawab sosial, ini berkaitan dengan urusan negara. Kemudian CSR dianggap sebagai penyalahgunaan sumber daya pemegang saham, serta CSR berpotensi melemahkan efisiensi pasar. Kemudian terdapat adanya kritik tambahan terhadap CSR. Menurut Gray et al. Di tahun 2014, CSR digunakan untuk menghindari regulasi, atau CSR bersifat kosmetik, atau istilahnya adalah window dressing, serta data CSR sering tidak akurat atau tidak dapat diverifikasi, sehingga CSR dapat memindahkan tanggung jawab publik dari negara kepada korporasi. Kemudian solusinya adalah berkaitan dengan penguatan akuntabilitas dari CSR. Nah, langkah strategis yang dapat dilaksanakan adalah pelaporan berbasis standar internasional, misalkan GRI ataupun IFRS S1 ataupun S2 ya, saat ini. Kemudian adanya verifikasi yang dilaksanakan oleh pihak independen. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan CSR. Kemudian yang keempat, integrasi CSR ke dalam strategi bisnis, bukan sebagai kegiatan yang terpisah. Nah, simpulan dari materi ini yang pertama adalah akuntabilitas, adalah kunci efektivitas dan kredibilitas dari CSR. Yang kedua, CSR menghadapi kritik secara serius, seperti greenwashing dan konflik kepentingan ekonomi. Yang ketiga, pelaporan yang transparan, partisipatif, dan berbasis standar membantu menjawab kritik serta memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, CSR yang bertanggung jawab memerlukan transparansi nyata, bukan hanya sekedar citra yang dibangun oleh perusahaan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.